Dari presenter terakhir pada sesi kali ini dari Mas Ikhwan Fauzi akan berdiskusi ya dengan kita bersama untuk penelitiannya terkait problematika kepemimpinan kepala sekolah negeri dan swasta dalam peningkatan kualitas pendidikan melalui program sekolah penggerak. Kepada Mas Ikhwan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang masih bisa memperhatikan sampai pada waktu ini. Ketika teman-teman yang lain sudah membahas terkait keunggulan dan lain sebagainya daripada program sekolah penggerak, kita juga harus melihat dari sisi problematika atau berbagai masalah-masalah yang muncul dalam penerapan daripada kepemimpinan kepala sekolah itu sendiri dalam melaksanakan program sekolah penggerak. Di awal, saya ingin menjelaskan bahwa salah satu intervensi yang paling mendasar daripada program sekolah penggerak itu yang kedua yakni penguatan SDM. Penguatan SDM itu sendiri bisa dilihat dari penguatan kepala sekolah dan penguatan guru-guru yang ada di dalam satuan pendidikan tersebut. Beranjak dari hal tersebut, kita bisa melihat bersama bahwa kepemimpinan kepala sekolah di satuan pendidikan, baik itu swasta maupun negeri, memiliki daya dukung tersendiri berbeda-beda. Negeri mempunyai daya dukung masing-masing, kemudian swasta juga memiliki daya dukungnya tersendiri dalam melaksanakan program sekolah penggerak ini. Ada beberapa studi literatur yang saya jadikan sebagai landasan dalam penelitian yang saya lakukan ini. Permasalahan muncul ketika ternyata di sekolah swasta pada program-program yang mereka laksanakan itu ternyata mereka memiliki program-program yang memang sebelumnya sudah mereka dirikan sebelumnya, sudah mereka jadikan sebelumnya, namun muncul program baru yang namanya program sekolah penggerak. Berbagai macam resistensi, berbagai macam penolakan, walaupun tetap berjalan beriringan, itu mengakibatkan dualisme. Ada dualisme kepemimpinan, kemudian ada hubungan interaksi yang memang tidak terlalu berjalan baik antara yayasan dan kepala sekolah terkait program sekolah penggerak ini. Bisa dilanjut? Oke. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa ada dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, kemudian kepala sekolah pada sekolah negeri dan swasta itu memiliki daya dukung yang berbeda-beda. Silakan dilanjut, Bu. Kemudian seperti yang saya sudah katakan bahwa temuan penelitian di penelitian sebelumnya itu telah menjelaskan bahwa yang pertama, dari memang yang mendukung daripada penelitian yang saya lakukan ini bahwa penelitian sebelumnya ditemukan bahwa sekolah swasta menganut pedoman bukan hanya dari Dinas Pendidikan, Bapak Ibu. Yang perlu diketahui, mereka juga punya pedoman tersendiri dalam melaksanakan sekolah yang ada di yayasan mereka masing-masing. Nah, dengan program-program yang lebih fleksibel yang bisa mereka buat, itu menjadi sebenarnya bentrok, menjadi penghalang bagi program sekolah yang ada di nasional. Kemudian, kalau menurutnya Hazan dan Marzuki dalam jurnal pendidikan manajemen pendidikan dan ekonomi, faktor yang berpengaruh kepada kepemimpinan adalah hubungan kemanusiaan. Sebenarnya kepala sekolah sebagai orang-orang yang mendorong daripada pelaksanaan program sekolah penggerak ini harus bisa menjadi motivator untuk mendorong semua warga sekolah bekerja sama dalam melaksanakan program sekolah penggerak, dalam melaksanakan perubahan baik dari segi manajemen dan perubahan pembelajaran yang ada di dalam kelas. Itu tahap awal daripada seorang pemimpin yang ada di dalam suatu lembaga pendidikan. Sedangkan konflik misalnya di Azwar Khalil di dalam jurnal ilmiah
Surabaya itu menjelaskan bahwa konflik yang terjadi biasanya di yayasan itu terjadi karena adanya dualisme kepemimpinan. Kepala sekolah memiliki atasan namanya yayasan. Namun yayasan juga memiliki yang namanya kepentingan tersendiri, yakni dengan mensukseskan program yang telah mereka canangkan. Walaupun sebenarnya itu bisa berjalan beriringan, namun yayasan seperti keras dan tidak ingin menjalankan hal-hal tersebut karena juga akan menggelontorkan banyak dana. Kalau menurutnya Hanal dalam jurnal Educational Management, itu jurnal Scopus, kepala sekolah juga sebenarnya berkolaborasi, menjalin komunikasi dengan stakeholder, perekrutan guru berkualitas tinggi dan bersikap adaptif. Jadi kepala sekolah sebenarnya seharusnya itu mampu bersikap adaptif di dalam satuan pendidikan. Kemudian lanjut Mbak. Adapun metode penelitian yang saya gunakan dalam mengkaji hal tersebut, yakni yang pertama kualitatif dengan studi kasus. Studi kasus yang saya gunakan dengan model multisistus. Jadi ada 4 sekolah yang menjadi tempat atau situs penelitian ini, 2 sekolah negeri dan 2 sekolah swasta, yang kita mau lihat perbandingan terkait kepemimpinan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan program sekolah penggerak tersebut. Kemudian kalau tekniknya ya seperti kualitatif pada umumnya, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang menjadi sampel fokusnya adalah kepala sekolah, jelas itu ada guru di 4 sekolah tersebut. Kalau datanya jelas kita melakukan kondensasi data, kondensasi kemudian penyajian hingga penarikan kesimpulan akhir yang lanjut Mbak di slide berikutnya, yang menghasilkan beberapa data ini bahwa pola kepemimpinan sebenarnya yang terjadi di dalam sekolah swasta dan sekolah negeri ini sebenarnya memiliki pola kepemimpinan yang sama. Kalau dijelaskan di awal tadi ada pola kepemimpinan yang namanya kepemimpinan instruksional ya, instruksional. Kalau saya lebih melihat setelah melakukan observasi, wawancara dan lain sebagainya, ternyata kepala sekolah di sekolah-sekolah pada saat ini, khususnya di 4 situs pendidikan, situs satuan pendidikan tersebut, itu mereka menerapkan kepemimpinan situasional. Situasional yang dimaksud di sini bagaimana kepala sekolah itu mampu untuk melaksanakan kepemimpinan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat itu. Ketika ada perubahan-perubahan, mereka mereka menerima dengan baik. Kemudian ketika ada keputusan-keputusan yang harus diambil secara mendadak, itu mereka juga bisa bersikap otoritatif. Kemudian ketika memang mereka sedang dalam pemimpin rapat, mereka juga bisa bersikap demokratis. Maka kepemimpinan situasional ini muncul dengan adanya sebagai counter, dia sebagai counter daripada kepemimpinan yang efektif. Misalnya mereka yang orang-orang yang berdebat terkait kepemimpinan yang efektif itu kepemimpinan yang mana, maka kepemimpinan situasional adalah jalan keluar dari hal tersebut. Kemudian perbedaan pendanaan ya, kalau jelas sekolah negeri ini pemerintah, kemudian swasta itu pemerintah, komunitas sekolah dan orang tua, kemudian pelibatan komunitas, orang tua, komunitas pendidikan, kemudian yayasan, orang tua, komunitas pendidikan. Komunitas pendidikan yang di sini yang saya maksudkan ada yayasan dan lain sebagainya. Kalau kebijakan pengambilan keputusan, itu tim manajemen sekolah dan guru. Sedangkan untuk sekolah swasta itu ada yayasan. Ada yayasan yang selalu hadir di dalam penentuan daripada kebijakan pendidikan yang mereka akan laksanakan di satuan pendidikan mereka masing-masing. Ini di situs-situs pendidikan yang saya jadikan situs dalam penelitian saya. Kemudian skema kesejahteraan guru, insentif, kemudian P3K, gaji tetap bagi PNS, kemudian insentif mengajar dan gaji tetap bagi guru tetap yayasan. Kemudian kalau pandangan terhadap perubahan sendiri mereka bersifat terbuka, tapi tidak semua sebenarnya karena ada juga resistensi. Kemudian bersifat terbuka namun disesuaikan dengan program yang sedang terlaksana. Mereka sebenarnya untuk sekolah
sekolah swasta itu mereka bersifat terbuka. Namun terkadang ada dorongan dari atas untuk melaksanakan ini, untuk melaksanakan programnya ini karena ini belum selesai. Di salah satu situs penelitian yang saya lakukan penelitian di itu, salah satunya di SMA IT Miftahul Khair, karena mereka memiliki kesamaan antara program yang telah terlaksana, yang mereka susun oleh yayasan dan kepala sekolah, jadi mereka menyatukan antara program pendidikan, program sekolah penggerak dengan program yang telah terlaksana di sekolah mereka. Itu namanya Nature Research, mereka melakukan penelitian seperti itu. Silakan lanjut, Mbak. Kemudian, kalau terkait pembahasannya sendiri, sebenarnya kepala sekolah itu sebagai pendorong daripada perubahan yang terjadi di lingkungan sekolah tersebut, apalagi mereka sebagai motivator untuk melaksanakan. Namun tetap saja terkadang terjadi resistensi. Resistensi yang dimaksud adalah penolakan dan lain sebagainya oleh berbagai pihak, baik itu guru, biasanya guru yang menjadi masalah utama itu guru-guru yang sudah mau pensiun misalnya, sudah tua-tua yang tidak mau mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi di sekolah pada saat ini, apalagi mereka yang baru saja mencoba untuk melakukan adaptasi dengan kurikulum 2013 tiba-tiba berombak ke kurikulum terbaru katanya, modul acar dan lain sebagainya. Kemudian komunitas, program ini sebenarnya menekankan keterlibatan komunitas sekolah. Kepala sekolah harus berupaya melibatkan orang tua siswa dan anggota komunitas dalam mendukung program-program ini. Program peningkatan kualitas pendidikan mungkin memerlukan guru dengan kualifikasi tertentu. Sedangkan pada saat ini, baik itu sekolah negeri maupun swasta, sekolah negeri itu sebenarnya dibatasi untuk merekrut guru. Karena ada skema P3K, honorer yang terlarang pada saat ini dan lain sebagainya. Sedangkan untuk swasta, tidak selamanya swasta memiliki dana yang besar dalam melaksanakan pendidikan, Bapak Ibu sekalian. Ada sekolah swasta yang mereka pure menyekolahkan anak-anak yang kurang mampu di sekolah mereka. Jadi mereka menggunakan skema dana silang, pendanaan silang untuk membantu anak-anak yang kurang mampu. Jika terjadi hal-hal seperti itu dalam dunia pendidikan, maka itu berdampak besar pada peningkatan guru itu sendiri atau kualifikasi guru, kemudian bagaimana pelatihan-pelatihan para guru, bagaimana insentif dan lain sebagainya, itu semua berdampak pada hal tersebut. Boleh lanjut, Mbak? Boleh lanjut. Kemudian, kalau keberhasilannya sendiri, secara umum, keberhasilan pelaksanaan program sekolah penggerak dan upaya peningkatan kualitas pendidikan membutuhkan sebenarnya kerjasama dan pemahaman yang mendalam tentang perbedaan serta tantangan yang dihadapi dan kedua jenis sekolah yang ada, yakni sekolah swasta dan negeri. Dalam menghadapi hal tersebut, perlu ada upaya yang terkoordinasi dari pemerintah, sekolah, guru, dan orang tua. Yang saya maksud seperti ini Bapak Ibu sekalian. Karena yang kita pahami, penguatan SDM itu hanya untuk kepala sekolah, guru. Sebenarnya sosialisasi daripada program sekolah penggerak, apalagi ini sudah sampai ke tahap 3 ya, nanti di akhir. Harusnya juga bisa sampai kepada orang-orang yang terlibat dalam pendidikan tersebut, dalam lembaga pendidikan tersebut. Salah satunya yayasan. Karena mereka adalah orang yang paling pertama mengcounter program-program yang sangat bertentangan dengan program mereka. Walaupun mereka bakal mendapat bantuan dana dan lain sebagainya, bisa-bisa dana tersebut yang digunakan nantinya bukan untuk menyukseskan program sekolah penggerak, tapi menyukseskan programnya sendiri, yakni program yayasan ya. Itu hal-hal yang tidak bisa ditolerir dan dapat menghalang daripada perubahan daripada sekolah penggerak dan sekolah di satuan pendidikan tersebut maksudnya. Kalau untuk kebijakan administrasi kepala sekolah di kedua jenis sekolah seperti yang telah dijelaskan di awal tadi, bahwa kepala sekolah itu bukan hanya fokus di instruksional saja kalau menurut saya. Karena kepala sekolah itu adalah bersifat situasional. Jadi kepala sekolah itu bisa bekerja sebagai manajer, pemimpin daripada manajemen sekolah, kemudian bisa juga sebagai orang yang berkepemimpinan otoriter. Itu semua tergantung kepada situasi dan kondisi yang dihadapi pada saat mereka menghadapi situasi-situasi yang memang membutuhkan yang namanya keputusan langsung dan lain sebagainya, itu memang diperlukan.
Kemudian Mbak, kalau untuk kesimpulannya sebenarnya penelitian ini mengungkapkan berbagai problematika kepemimpinan kepala sekolah di sekolah negeri dan swasta dalam konteks program sekolah penggerak. Mulai dari kepala sekolah yang mencoba untuk meningkatkan pendanaan daripada pendidikan di dalam satuan pendidikan, kemudian mencoba untuk meningkatkan kualifikasi guru yang ada di sekolah mereka, hingga kebijakan administrasi dan serta partisipasi komunitas sekolah memiliki dampak yang signifikan dalam peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya yakni yang paling nyata itu kepala sekolah swasta yang ingin sebenarnya meningkatkan kualitas gurunya. Sekolah swasta memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam hal pendanaan, namun juga menghadapi tantangan dalam menarik dan mempertahankan guru berkualitas. Karena saya pernah mendapat keluhan sedikit dari guru swasta, bagaimana katanya mereka mau membuat pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang kreatif di dalam suatu lembaga pendidikan, sedangkan kesejahteraannya sendiri itu belum terpenuhi. Mereka masih pusing cara cari makan untuk per bulannya itu seperti apa. Maka kepala sekolah pun tidak bisa berbuat apa-apa ketika mereka ingin keluar dari sekolah swasta tersebut misalnya. Dan harus ada skema yang dibuat oleh pemerintah. Silakan dilanjut untuk rekomendasi. Sebenarnya yang paling inti untuk skema yang harus dibuat oleh pemerintah, yang pertama itu peningkatan pendanaan. Peningkatan pendanaan itu bisa berasal dari mana saja, bisa berasal dari pemerintah, bisa berasal dari komunitas sekolah. Namun karena sekarang untuk sekolah negeri sudah dibatasi ya untuk penerimaan dana dari orang tua siswa, itu kan bisa sebenarnya kalau dikelola dengan benar itu bisa menjadi dana yang cukup besar bagi peningkatan kualitas SD. Kemudian yang kedua, guru berkualitas dalam mendukung kepala sekolah. Mereka sebenarnya pengen merekrut, misalnya ada beberapa guru misalnya yang kurang dalam suatu sekolah, mereka ingin merekrut, tapi karena dibatasi oleh aturan dan lain sebagainya, honorer yang dilarang, kemudian sekolah swasta juga yang ingin merekrut guru namun keterbatasan pendanaan dan lain sebagainya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka tidak sampai kepada hal tersebut. Kemudian yang ketiga, manajemen kebijakan dan administrasi yang lebih efisien. Mau menciptakan sekolah yang berkualitas namun dengan manajemen yang terlalu, mereka sibuk di manajemen, mereka sibuk membuat modul ajar, mereka sibuk membuat banyak hal terkait dengan pembelajaran sehingga lupa bahwa ada karakter yang mau dibangun untuk penciptaan profil pelajar Pancasila itu sendiri. Akhirnya mereka terbengkalai dalam penciptaan hal tersebut. Kemudian mendorong partisipasi komunitas sekolah yang harus ya sosialisasi dan lain sebagainya harus tetap dilakukan oleh pemerintah mungkin dalam melaksanakan sosialisasi baik itu secara langsung maupun mungkin online dan lain sebagainya. Kemudian penguatan evaluasi dan pemantauan. Kita sudah melaksanakan evaluasi, apalagi program sekolah penggerak sudah sampai kepada 2 siklus ya, sudah 2 regulasi. Kalau masukan dari saya sendiri rekomendasinya itu kan kita ada sekolah yang di bawah naungan yayasan, ada pula sekolah negeri. Kita sebenarnya harus memetakan masalahnya tidak sama Bapak Ibu sekalian. Jadi apa yang dihadapi oleh sekolah swasta, apa yang dihadapi oleh sekolah negeri itu menjadi salah satu hal yang harus dipertimbangkan untuk dijadikan sandaran dalam melaksanakan rekomendasi atau penelitian ke depannya. Kemudian fleksibilitas dan pelibatan warga sekolah dalam pelaksanaan program sekolah penggerak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Iwan atas paparannya. Ini Bapak Ibu, tadi paparannya menarik sekali ya. Maaf, suaranya kecil atau saya saja yang di sini? Halo? Oke. Iya, Bapak Ibu tadi paparan barusan, jadi setelah dua paparan sebelumnya kita sudah banyak membahas manfaat dari program sekolah penggerak. Lalu di
paparan terakhir ini kita lebih banyak berdiskusi ya Mas terkait problematikanya, terutama dari kepemimpinan kepala sekolah yang menjadi aktor utama dalam implementasi program sekolah penggerak. Baik Bapak Ibu, silakan jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan mengenai paparan tadi, ini sangat menarik sekali. Boleh saya buka dulu sesinya untuk kesempatan yang di luring, dipersilakan.